Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada itu oleh karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada di minggu yang pertama di bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2020. Di pagi hari kita disambut dengan hujan yang deras, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan semua Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah yang pagi hari ini ada bersama dengan kami mengikuti ibadah, biar ibadah kita pada pagi hari ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan, walaupun tetap dalam kondisi pandemi COVID-19. Mari kita datang kepada Tuhan buat segala kebaikannya yang senantiasa Dia berikan kepada kita. Mari dengan iman kita mau mengatakan kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan buat semua kebaikan-Nya. Katakan dalam pujian ini, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah kepadamu. Haleluya Yesus. Pujian yang Bapa kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik kami. Baiklah
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa di surga, inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Umat-Mu yang datang kepadamu bersyukur karena kami boleh merasakan sungguh kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kami ada sampai pada pagi hari ini. Kami tahu itu oleh karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau kenal kami, Engkau tahu kami pribadi lepas pribadi. Kami akan masuk dalam ibadah. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Ampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan Engkau, untuk kami boleh beribadah kepadamu. Ini doa kami kepadamu Bapa. Seluruh hidup kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengundang semua kami berdiri. Kita angkat pujian, mari berhimpun. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Yesus Kristus dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau.
luruskanlah jalan baginya. Bersama dengan orang percaya seluruh gereja, hendaknya dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal dengan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaannya, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan lafaz jemaat dan sekaligus doa syafaat yang bertugas saya persilakan. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus. Kita senang berada di Jumat di kita. Mengucapkan selamat berkasih kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu, khususnya yang berkenan hadir mengikuti ibadah Jumat ini. Dan bagi jemaat yang mengikuti melalui HP Android yang masing-masing di rumah akan beribadah selama kita beribadah di rumah. Baik, pelayanan pada hari ini kita akan dilayani oleh anggota Bapak Pendeta Herman Andri yang ditutup oleh kita. Dan untuk minggu depan pengkhotbah Bapak Evangelis Robert Silas dan ditutup Ibu Dwi. Ya, pengumuman bagi jemaat yang mengikuti ibadah di tempat ini di gereja, ya, kita mengikuti protokol kesehatan yang menjaga jarak, masker, dan budaya di program pertemuan dalam kondisi COVID-19. Baik. Dan selanjutnya Bapak Ibu dalam pemilihan dalam perjalanan. Baik, kita akan sampai dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Selama seminggu sepekan yang telah kami lewati. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sehingga kami dapat melewatinya dengan baik dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, bersama kami, bahkan dalam rumah tangga kami. Dan kami juga mengucap syukur untuk jemaat yang terus dipelihara dalam kesehatan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Terima kasih atas kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sehingga kami dapat melewatinya. Terpuji-pujilah Tuhan. Kepada dalam nama Tuhan Yesus, kami juga doakan para misionaris yang melayani di dalam dan di luar negeri, baik itu keluarga Pimpin Desa, juga untuk Bapak Pendeta Sakir yang melayani di Kirgistan, juga untuk keluarga Pendeta Herki Marga yang melayani di India Utara. Di tengah-tengah wabah COVID ini, hamba dalam pelayanan yang sangat percayakan di sana ya Tuhan, supaya melalui pelayanan hamba kemuliaan adalah perjalanan dan nama dan banyak juga yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Engkau menjaga dan
dan memelihara bahkan kesehatan yang juga berada. Segala kebutuhan dia yang dibutuhkan Tuhan juga cukupkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kesehatan ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan untuk rencana persidangan Sinode yang akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2001 yang akan datang ya Tuhan. Kami berdoa untuk dana yang dibutuhkan untuk panitia yang sudah terbentuk supaya acara ini dapat berjalan dengan sesuai atas kehendak. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menolong dan Tuhan juga menyerahkan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan persidangan Sinode ke dalam tangan Tuhan. Bapak dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan untuk persiapan semua pelayanan jemaat di Indonesia dalam persiapan ibadah Natal dan tahun baru yang akan datang. Kami berdoa untuk tempat, kami juga berdoa untuk cuaca, kami berdoa dan peserta yang mengambil bagian dalam acara ini. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan juga berkata. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan acara Natal juga untuk tahun baru ke dalam tangan Tuhan. Bapak dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan untuk dana kiraan di gereja di bulan Desember yang akan datang Tuhan. Keterlibatan semua jemaat dalam pekerjaan Tuhan ini, kami berdoa dan menyerahkan ini. Dan kami juga mengucap syukur atas Tuhan telah cukupkan untuk pembayaran cicilan selama bulan ini ya Tuhan, sampai bulan 11 November 2020 ya Tuhan. Terima kasih atas campur tangan Tuhan sehingga kami dapat membayarnya setiap bulan. Dan bulan-bulan yang akan datang kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menolong dan Tuhan juga akan cukupkan pembayaran cicilan pada bulan Desember ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang terlibat, yang mendukung pelayanan ini. Kiranya Tuhan juga memberkatinya, baik dalam pelayanan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan anak-anak mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang melaksanakan ke dalam tangan Tuhan. Bapak dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoakan untuk usia lanjut dan yang sakit dalam proses penyembuhan, pemulihan. Kiranya Tuhan juga menolong bagi hamba-Mu. Kami berdoa juga untuk Oma Orde, Oma Bunga, Oma Maya, Oma Vina, juga Oma Ayawela, serta Oma dan Opa Perhentikan berdoa dan menyerahkannya. Juga untuk Opa Samuel sudah, juga Oma Niswar, juga Oma Hadi dan menyerahkan hamba-hamba dalam kesehatannya. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatannya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu dalam proses penyembuhan, bahkan untuk yang sakit Tuhan juga sembuhkan. Terima kasih Bapak, terpuji pembelaan Tuhan. Bapak dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan untuk kesehatan semua jemaat yang melaksanakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara dan Tuhan sertai seluruh jemaat yang melaksanakan ke dalam tangan. Terima kasih Bapak, menyerahkan kesehatan ke dalam tangan Tuhan. Bapak dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan untuk imam jemaat dan pekerjaan jemaat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menolong dan Tuhan juga menyertai seluruh jemaat yang melaksanakan dalam tangan Tuhan. Bapak dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan untuk bangsa dan negara, khususnya pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh aparat pemerintah ke dalam tangan Tuhan yang bertugas untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah TNI, untuk Polri, untuk Bungkus, juga untuk para dokter, juga para medis yang menangani COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan Tuhan juga memberi kekuatan dan kesehatan kepada ini. Pemerintah
menunjukkan kami dapat melayani, menjalankan tugas dengan baik seturut atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak kami menyerahkan untuk pengatasan COVID-19 ke dalam tangan Tuhan. Bapak dalam Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami juga doakan untuk persiapan perayaan Natal di semua gereja yang terlibat dalam situasi pandemi ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan Tuhan juga memberi hikmat bagi seluruh gereja-gereja yang merayakan Natal ini dalam situasi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami juga doakan untuk persiapan pilkada di setiap daerah pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Kami berdoa dan menyerahkan itu acara pilkada ke dalam Tuhan. Siapapun yang menjadi pemimpin daerah, kiranya Tuhan juga menolong dan Tuhan juga memberi petunjuk supaya dia dapat menjalankan tugas yang pemerintah tugaskan, bahkan masyarakat juga ingin menyerahkan pemimpin-pemimpin pilkada ke dalam tangan. Bapak dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampunilah dosa dan salah kami, dan sempurnakan doa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapak kami. Bapak kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Kami mengenal hari ini, kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kami juga mengampuni dosa kepada kami. Jangan membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Ampunilah semua kekayaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membuka Alkitab dan membukanya dari Mazmur 85. Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 85 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mazmur ini kita akan membacanya secara berbahasa. Kami yang sebagai tim altar akan membaca ayat yang ganjil. Jemaat sekalian akan membaca setiap ayat yang benar. Saya akan mulai dari judulnya dan kami tim altar akan membaca ayat yang ganjil. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin di luar Mazmur Bani Korah. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka.
di dalam kehidupan kita. Bahagia juga Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita mengatakan Allah itu baik, Dia baik bagiku. Kita punya Yesus yang luar biasa. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia dalam segala karya dan perbuatannya. Karena itu mari kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia. Dia Allah yang luar biasa. Biar kita hanya mau memberi hati kita untuk menyembah Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Biar Dia tetap Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah pergumulan, situasi apapun juga, kita mau katakan bahwa Dia tetap
perbuatan, dalam kasih, dan dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Ada banyak perkara yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami, dan itulah yang membuat kami semakin kagum atas segala karya dan perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hari ini dalam kerinduan kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, hari Kau berbicara bagi kami secara pribadi kami, melawat dan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba juga menyadari dengan segala keterbatasan, kelemahan dan kekurangan, tetapi biar kuasa daripada Roh Kudus memperlengkapi dan menaungi kami ya Tuhan, sehingga setiap kami mendengar, sungguh Roh Kudus memperlengkapi kami dengan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini saya mengajak kita bersama membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka dalam kitab Yesaya pasal 40. Sesuai dengan jadwal yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita membaca secara bersama-sama. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang kedua. Yesaya 40 ayat 1. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap tempat harus ditutup dan setiap gunung dan bukit direndahkan. Tanah yang bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang bertutup menjadi rata. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskan dengan napasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Allah. Jangan yang kekuatan dan jangan yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi kuat ibadahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang memperolehnya jangan berada. Seperti seorang gembala yang membalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tema yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini berdasarkan tema yang kita renungkan, tema yang diberikan, pasti Bapak Ibu Saudara dan saya langsung menangkap bahwa inilah peristiwa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang satu nubuatan yang datangnya Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ketika kita menangkap dan meresponi dengan cara seperti itu juga baik. Akan tetapi saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini dan melihat apa kepentingannya ketika Yesaya berbicara pada masa itu. Sehingga
dalam teks bagian firman Tuhan yang kita renungkan, kita mau melihat bahwa dalam konteks berbicara pada masa di mana Nabi Yesaya berbicara di tengah-tengah bangsa Yehuda, dengan konteks nanti pada masa yang akan datang, atau dengan pengertian ini satu nubuatan yang akan berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus. Namun sebelum peristiwa kedatangan Yesus Kristus dengan masa yang begitu panjang, tetapi apa yang menjadi pesan Tuhan bagi orang-orang Yehuda yang mendengar berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada masa itu. Oleh karena itu kita melihat dalam latar belakang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan Nabi Yesaya, setelah Nabi Yesaya mendapatkan mandat atau mendapatkan panggilan dari Tuhan, setelah kematian kerajaan atau setelah matinya Raja Uzia, maka Yesaya dipanggil secara khusus oleh Tuhan dalam melayani Tuhan, cara khusus dalam melayani dalam kerajaan Yehuda. Bangsa Israel telah terbagi menjadi dua kerajaan, kerajaan Samaria dengan kerajaan Yehuda. Kita melihat ke belakang, Israel pernah mengalami masa-masa yang jaya. Pada saat Raja Daud memimpin bangsa itu, dan bangsa itu berada dalam puncak kejayaan yang sangat luar biasa. Semua kerajaan takluk dan semua kerajaan tunduk kepada Israel pada masa itu. Bergulirnya dari Raja Daud sampai kepada Raja Salomo, kondisi itu pun masih sangat baik. Kondisi Israel masih dalam puncak kejayaan. Dalam sejarah mencatat bahwa setelah tahun 750 sebelum Masehi, maka kerajaan itu terpecah menjadi dua. Setelah runtuhnya Salomo, maka kerajaan itu dibagi menjadi dua, kerajaan utara dengan kerajaan selatan, atau yang dikenal kerajaan Samaria dengan kerajaan Yehuda. Kerajaan Samaria dan kerajaan Yehuda dalam oposisi yang ada, kerajaan Yehuda dikuasai oleh 10 suku dan kerajaan Samaria dikuasai oleh 2 suku yang besar. Dan kedua suku ini berkembang, dan kedua kerajaan ini berkembang, dan mereka membangun satu kekuatan dan ingin menguasai satu dengan yang lain. Dan yang terjadi adalah adanya keberpihakan mereka. Di saat Samaria bekerja sama dengan Mesir, maka mereka berdua menguasai untuk Yehuda. Tetapi ketika Yehuda bekerja sama dengan Asyur, maka mereka dapat menguasai Samaria. Jadi dua kerajaan itu saling menyaingi satu dengan yang lain berdasarkan siapa di balik mereka yang menguasai mereka, atau siapa yang bekerja sama di balik mereka. Mesir mau bekerja sama dengan Samaria oleh karena punya kepentingan. Asyur mau bekerja sama dengan Yehuda oleh juga karena punya kepentingan. Masing-masing memiliki kepentingan untuk menguasai Israel itu sendiri. Karena Israel telah runtuh dalam masa-masa kejayaan, sehingga membuat mereka tunduk kepada kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Kita mendengar dulu bahwa Mesir pernah ditaklukkan oleh Tuhan dalam karya dan kuasa Tuhan. Asyur ditaklukkan oleh Raja Daud. Babel ditaklukkan oleh Raja Daud. Tetapi setelah raja-raja ini tidak ada lagi, maka kerajaan-kerajaan yang ada ini mulai bangkit dan menguasai Israel menguasai Israel kembali. Nah, peristiwa yang terjadi dalam teks ini ketika kita membaca dalam Yesaya 40, ini adalah satu peristiwa di mana Yesaya mendapatkan satu panggilan dalam melayani Tuhan pada saat masa kerajaan Hizkia. Kita tahu bersama bahwa Raja Hizkia adalah raja yang ditambahkan usianya oleh Tuhan ketika dia mengalami penderitaan sakit penyakit dan dia berseru dan meratap kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa Hizkia diberikan usia oleh Tuhan, ditambahkan 15 tahun usia untuk dia. Tetapi apa yang terjadi dalam masa-masa itu, ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Hizkia. Pasal yang ke-39 ayat yang ke-6 mencatat, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Ini satu berita Alkitab
atau pernyataan Allah melalui Nabi Yesaya yang disampaikan kepada Hizkia bahwa akan ada satu peristiwa yang akan terjadi dalam kerajaan Hizkia itu sendiri. Peristiwa apa yang terjadi? Alkitab dalam sejarah mencatat tahun 562 sebelum Masehi atau dikenal 562 sebelum Masehi. Ini adalah pembuangan ketiga bangsa Yehuda ke Babel. Peristiwa ini terjadi oleh karena apa? Peluang di mana di mana Hizkia memberikan kesempatan untuk Raja Babel untuk mengunjungi Israel atau mengunjungi tanah Yehuda, dan di saat itulah menandakan bahwa di saat itulah Allah sedang menyerahkan Yehuda ke dalam tangan Babel. Apakah hubungan kerjasama itu tidak baik? Baik. Apakah hubungan perkunjungan Raja Babel ke Hizkia itu tidak baik? Baik. Akan tetapi persoalan yang terjadi di sana adalah ternyata tidak hanya mereka ingin berkunjung untuk mengunjungi Raja Hizkia, tetapi di situ ada satu perjanjian Hizkia bersama dengan Raja Babel. Hizkia memohon pertolongan kepada kerajaan Babel atau kepada Nebukadnezar yang menguasai pada masa itu, dan dia meminta supaya di-backuplah kerajaan mereka itu. Dengan pengertian pada saat yang meminta itulah, di saat itulah kejatuhan terjadi bagi kerajaan Yehuda. Hizkia bukan meminta pertolongan kepada Tuhan. Hizkia bukan mengandalkan Tuhan di dalamnya dan melalui Nabi Yesaya. Bukan dia mau memohon supaya Yesaya berseru kepada Tuhan dan memohon segalanya. Dia lupa dengan apa yang Tuhan buat di dalam hidupnya. Dia lupa dengan usia yang Tuhan anugerahkan bagi dia. Dia lupa dengan kejayaan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Tetapi demi untuk kepentingan dirinya sendiri, dia rela membuat satu perjanjian yang akhirnya menghancurkan kerajaan Yehuda itu sendiri. Sehingga di dalam catatan sejarah dikatakan pada masa 562 itulah, pada saat Nebukadnezar berjaya di Babel, pada saat itu dia memerintahkan agar semua pasukan yang ada di Babel kembali menguasai Yehuda dan mengambil barang-barang yang ada di Yehuda. Dan dikatakan tidak hanya barang-barang yang diambil, termasuk orang-orang yang harus dibawa ke Babel. Salah satu yang kita kenal adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka juga ikut terbawa ke Babel. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Yehuda. Tetapi apa yang dimiliki oleh Yehuda itu ditarik dan diambil oleh Tuhan, dan mereka masuk dalam pembuangan di Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tentang latar belakang peristiwa yang terjadi. Sehingga berangkat dari tema persiapkanlah jalan bagi Tuhan, Yesaya hadir di tengah-tengah situasi seperti itu. Yesaya hadir di tengah-tengah masa yang begitu kelam di saat itu. Maka Tuhan memerintahkan kepada Yesaya menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang yang ada dalam buangan di Babel. Menyampaikan satu pesan kepada mereka yang masih berada di Babel. Memang Nabi Yesaya diberikan kesempatan dan peluang untuk bisa masuk ke Babel, tetapi Nabi Yesaya tidak bisa bertinggal terlalu lama di Babel. Keberadaan Yesaya harus berada di Yehuda. Sementara di Yehuda hanya ada sisa-sisa orang yang tidak masuk dalam hitungan. Orang-orang yang cacat, orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam pengertian bahwa orang-orang budakan. Mereka orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh Babel untuk bisa diambil oleh Babel. Mereka ditinggalkan begitu saja. Para janda ada tinggal di Yehuda. Dan itulah di mana mereka-mereka itulah yang dilayani oleh Nabi Yesaya. Orang-orang yang tidak masuk dalam hitungan, yang tidak masuk dalam pemikiran orang Babel untuk bisa bekerja di Babel. Dan Yesaya melayani mereka, dan Yesaya mengembalakan mereka. Sehingga dikatakan di sana bahwa pelayanan Nabi Yesaya kepada mereka seperti pelayanan di padang gurun belantara. Di tengah-tengah pelayanan itulah maka Yesaya menyuarakan tentang suara Tuhan. Jadi ketika kita melihat dalam teks ini, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, ada kemiripan antara pelayanan Yesaya dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Memang dalam teks ini nanti ayat di bawahnya itu lebih mengarah kepada kedatangan Mesias, yang dimana Yohanes Pembaptis dipersiapkan untuk segalanya.
melihat ayat yang pertama. Dalam ayat yang pertama dikatakan di sana, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Ayat yang kedua, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat dari segala dosanya. Yang pertama, kita mau melihat bahwa adanya satu pengharapan bagi orang-orang buangan. Bagi mereka yang ada di Babel, Yesaya menyuarakan bahwa adanya pengharapan bagi mereka. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, di mana Yesaya memberikan satu pengharapan kepada orang-orang buangan yang ada di Babel. Harapan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang di Babel adalah Yesaya menyatakan masa penghukuman mereka akan berakhir. Kenapa masa penghukumannya akan berakhir? Dikatakan kesalahannya telah diampuni oleh Tuhan, sebab mereka telah membayar dosa mereka 2 kali lipat. 2 kali lipat mereka telah membayar kesalahan mereka atas apa yang dilakukan oleh Hizkia, dan mereka telah menebusnya dengan ada di Babel. Di situ muncul satu pemikiran kita. Apakah dosa harus diselesaikan dengan cara manusia, dengan cara kerja manusia, atau dengan cara di mana manusia sendiri yang menyelesaikan dosanya? Karena kalau kita membaca teks ini, dikatakan semua kesalahannya sudah diampuni, perhambaannya sudah akan berakhir, karena mereka telah menyelesaikan mereka telah membayar 2 kali lipat dari kesalahan mereka. Pada saat mereka ada dalam Babel, mereka telah membayar kesalahan mereka. Apakah dengan membayar kesalahan dosa itu dapat diselesaikan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa prinsip yang kita melihat dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama yang kita mau melihat adalah pembuangan di Babel atau masa pembuangan adalah menjadi alat di tangan Tuhan. Ketika Tuhan membawa mereka berada di Babel dan mereka ditawan di Babel, dan Babel menjadi alat di tangan Tuhan untuk menawan umatnya itu sendiri. Pembuangan mereka di Babel menjadi alat untuk memurnikan hati umat Tuhan pada saat itu. Pembuangan di Babel menjadi alat di mana Tuhan ingin menginsafkan mereka, menyadarkan mereka bahwa tidak ada yang dapat membawa kelepasan di dalam diri umatnya itu sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan, membebaskan mereka dari pembuangan itu sendiri. Sekalipun dikatakan mereka telah menyelesaikan masa pembuangan mereka, sekalipun mereka telah menyelesaikan kerja keras mereka. Kalau di dalam tim dikatakan mereka telah bekerja keras melakukan semuanya itu. Dan itu mengungkapkan bahwa di dalam pembuangan di Babel, mereka ditindas secara fisik. Mereka dibuat untuk bekerja paksa di Babel. Selain mereka ditindas secara fisik, mereka juga ditindas secara spiritual mereka. Mereka dilarang untuk beribadah kepada Allah. Mereka hanya boleh beribadah kepada dewa yang ada di Babel. Mereka tidak boleh menyerukan suara Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa kondisi keadaan ekonomi mereka pun tidak diperhitungkan oleh orang-orang Babel, karena orang-orang ini adalah orang-orang tawanan yang harus dijajah dan harus dikuasai oleh mereka. Kembali lagi dalam pertanyaan kita tadi, apakah dengan kerja keras dosa itu dapat diselesaikan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang di dalam konteks perjanjian lama ada satu cara untuk menyelesaikan dosa. Dikatakan dalam perjanjian lama dalam kitab Imamat, ketika ada orang berdosa, maka orang yang berdosa itu membawa korban persembahannya kepada Allah, dan dibawalah korban persembahan itu di bait Allah. Pada saat persembahan itu di bait Allah, maka para imam akan mempersembahkan korban persembahan itu. Di saat para imam mempersembahkan korban persembahan itu, di saat itulah dosanya telah selesai. Tetapi Alkitab mencatat bahwa setiap tahun mereka harus pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban persembahan. Dan di saat mereka melakukan kesalahan dan pelanggaran dan dosa, di saat itu mereka harus membawa korban persembahan. Kalau kita hitung-hitung, 1 tahun berapa kali satu orang membawa korban
lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, dia harus membeli korban persembahan itu sendiri dengan kondisi ekonomi yang begitu sulit oleh karena mereka ada dalam jajahan. Itu tidak akan pernah mungkin dan tidak akan pernah selesai. Maka Alkitab mengatakan, kalau kita membaca dalam 1 Samuel, dikatakan bahwa bukan korban persembahan yang diinginkan oleh Tuhan, bukan haruman-haruman persembahan itu yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi yang Tuhan inginkan dari umat Tuhan adalah hati yang murni di hadapan Allah. Bukan dari bentuk korban persembahan itu, tapi hati yang murni yang ingin diinginkan oleh Tuhan. Ada satu jurnal yang ditulis oleh pastor, itu jurnal itu sangat baik sekali tentang korban persembahan. Dia mengangkat tentang korban persembahan yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Ketika Kain mempersembahkan korban persembahannya dan Habel juga mempersembahkan korban persembahannya, Alkitab mencatat bahwa Kain mempersembahkan dari hasil pertaniannya kepada Tuhan, dan dia memberikan buah-buah yang terbaik kepada Tuhan. Begitu juga Habel mempersembahkan persembahan kepada Allah. Sebagai peternak, dia mempersembahkan anak domba yang terbaik dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa memang di situ dikatakan Tuhan berkenan kepada persembahan Habel. Apakah karena pemberian Habel itu seekor domba yang terbaik? Ternyata yang diinginkannya bukan bergantung kepada korban persembahan, tapi bergantung kepada hati yang memberi persembahan itu. Apa respon dari Kain? Apa respon dari Habel? Berbeda sekali. Habel memiliki niat yang baik sekali memberikan semuanya kepada Tuhan. Kain juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi respon yang dilakukan adalah mengukur korban persembahan dengan ukuran manusia. Kain mengukur korban persembahan dengan ukurannya. Habel mengukur persembahan dengan hati. Sehingga dikatakan bahwa Kain melihat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak menerima persembahan Kain? Alkitab tidak berbicara hal yang lebih dalam. Hanya dikatakan bahwa asap dari Kain itu melingkar saja dan tidak naik ke udara, dan dia berpikir bahwa Tuhan tidak akan berkenan persembahan. Saya yakin apapun yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan berkenan kepada korban persembahan. Maka di dalam Injil Matius dikatakan, ketika ada seorang janda membawa korban persembahan, dan Tuhan katakan seorang janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain. Apa yang lain katakan Tuhan? Saya tidak berdosa, saya tidak rugi, saya tidak rugi. Bukan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Samuel ini, bahwa Tuhan tidak menghendaki korban persembahan, yang Tuhan kehendaki adalah hati. Oleh karena itu, maka saya katakan di sini, pembuangan mereka di Babel, atau pada masa mereka dibuang oleh Tuhan di Babel, Tuhan inginkan supaya umat itu mengalami kemurnian hati di hadapan Tuhan. Mereka dimurnikan oleh Tuhan di sana, supaya mereka kembali lagi kepada Tuhan. Kalaupun Alkitab hari ini masa pembuangan mereka telah berakhir, Tuhan telah mengampuni mereka. Tuhan karena mereka telah membayar dosa mereka 2 kali lipat. Apakah dengan mereka bekerja di Babel Tuhan mengampuni mereka karena itu? Tidak. Bukan karena usaha mereka, dosa mereka diampuni, tetapi karena pengampunan itu memang lahir dari Allah, dan Allah yang berhak untuk mengampuni, dan hanya Allah yang dapat mengampuni kesalahan dan mengampuni pelanggaran dan mengampuni dosa mereka. Dan kalaupun Tuhan katakan bahwa masa hukuman mereka telah selesai, saya hanya ingin melihat inilah bentuk disiplin. Babel menjadi alat disiplin yang dipakai oleh Tuhan untuk supaya bangsa itu insaf dan sadar. Maka di ayat 1 katakan, hiburkanlah umatku. Maksudnya adalah ingatkan kepada mereka bahwa masa disiplin mereka, masa mereka dikarantina di sana telah akan berakhir. Karena apa? Supaya mereka sadar dan insaf. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kalau secara praktis kita lihat, seringkali yang terjadi dengan kita adalah sepertinya kayaknya kita nggak rela kalau hidup kita kena disiplin. Kalau zaman dulu kita mendengar ada namanya disiplin gereja.
Apalagi kalau kita tinggal di daerah bunyi lonceng 1, lonceng 2 pada siang-siang. Ada apa ini? Dulu gereja-gereja Protestan kental dengan disiplin gereja, apalagi kalau bunyi kita ingat kalau bunyinya berapa kali. Oh, kalau bunyi ini ada kematian, kalau bunyi begini ada. Tapi kalau bunyi begini, jangan lagi kena disiplin gereja. Seringkali kita tidak siap dengan disiplin gereja. Apalagi kita sekarang melihat bahwa gereja kan banyak. Ya, kalau gereja A disiplin saya pindah ke gereja B. Kalau gereja B disiplin saya pindah ke gereja C, peluang masih banyak. Toh mereka juga tahu saya pengkhotbah, nggak mungkin mereka tidak melibatkan saya dalam pelayanan. Mereka tahu saya seorang yang bisa liturgos, nggak mungkin mereka nggak melibatkan saya liturgos. Suara saya bagus dan semuanya. Seringkali kehebatan di dalam diri kita menjadi alat di dalam diri kita seolah-olah bahwa saya nggak akan dididik. Tetapi ingat, ketika kita tidak mau disiplinkan oleh Tuhan, kita pergi ke gereja B pun akan disiplinkan kita. Kita pergi gereja C juga akan disiplinkan kita. Sehingga data di Kementerian Agama jumlah orang Kristen melebihi dari 3.000. Jumlah penduduk hanya 2.000. 1.000-nya kemana? 1.000-nya itu pindah-pindah dari gereja A ke gereja B, gereja C. Karena kalau udah pindah-pindah itu kan data kan masuk ke Kementerian Agama. Makanya antara Kementerian Agama dengan BPS itu beda catatannya, jumlah penduduknya. Orang BPS bilang yang benar mana? Karena peristiwa ini juga pernah ditanya dulu. Saya ini bingung seorang Kristen waktu kami diskusi antara BPS dan Kementerian Agama. Jumlah penduduk di Kementerian Agama melonjak lebih tinggi dibanding dengan BPS. Nah, yang benar yang mana? Orang kementerian bilang nggak mungkin lah gereja-gereja bohong, nggak mungkin lah pendeta bohong memberikan data. Nah, oleh karena itu di sini kita mau melihat bahwa ternyata bahwa alat di Babel, pembuangan di Babel menjadi alat yang baik. Justru di Babel mereka dididik oleh Tuhan, mereka sadar dan insaf kepada Allah. Apa bentuk dari insaf mereka? Kita lihat di sini adalah ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan Tuhan. Bentuk dari insaf mereka adalah mereka mendengarkan Yesaya yang berseru bahwa akan ada keselamatan. Mereka sadar bahwa Tuhan sedang mempersiapkan, Tuhan sedang merencanakan akan ada keselamatan terjadi bagi pemulihan bagi orang-orang buangan yang ada di Babel. Dan memang peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Satu berita yang sangat baik sekali. Dan ternyata bahwa di tahun 538 sebelum Masehi, Kores Agung diangkat menjadi pemimpin bagi Babel menggantikan Nebukadnezar. Di saat Kores Agung memimpin Babel tahun 538 dan Kores Agung mengeluarkan satu surat ketetapan yang memberikan perintah agar semua orang-orang Yahudi atau orang-orang Yehuda disuruh balik kembali ke daerahnya, kembali ke tempat asalnya. Biarkan Babel membangun Babel sendiri. Mungkin pada saat itu orang pikir, wah ini tidak baik, ini tidak ada lagi kerjasama, hubungan diplomatik tidak ada lagi dan semuanya. Tapi itu berita yang sangat baik sekali. Tahun 538 Kores Agung pada saat yang memimpin Babel, dia memberikan surat pernyataan supaya orang-orang Yahudi itu harus pulang. Dan peristiwa itu mulai terjadi tahun 520 sampai dengan tahun 1515. Tahun 520 sampai dengan tahun 512. Maka 5 tahun itu orang-orang Yahudi yang ada di Babel itu diizinkan untuk kembali ke Yerusalem. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Inilah berita yang sangat baik. Kalau Yesaya menyampaikan bahwa masa hukuman mereka telah berakhir, itu menandakan apa? Penderitaan secara fisik itu ada masanya. Itu akan berakhir. Dan itulah Yesaya katakan bahwa hukuman mereka di Babel akan berakhir dan mereka akan kembali dengan tujuan mereka harus membangun. Tapi dengan syarat mereka harus mendengarkan berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Itu dalam teks pada saat itu. Tapi dalam konteks sekarang, apa yang terjadi dalam konteks setelah Yesaya berkata
nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya akan kedatangan Yohanes Pembaptis yang dimana mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Ini juga sangat nampak sekali. Karena apa? Karena bagian firman Tuhan ini tentang mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu digenapi dalam Injil Matius, Markus dan Lukas mencatat di saat Yohanes Pembaptis lahir. Di saat Yohanes Pembaptis lahir, maka dia berseru di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hampir sama nggak mirip seruan Yohanes Pembaptis dengan Yesaya? Hampir ada kemiripan di sana. Yesaya hanya diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang ada di Babel. Tapi Yohanes Pembaptis disampaikan pesan kepada umat Tuhan yang ada di Yerusalem kembali. Karena Yerusalem dijajah oleh Roma, membuat mereka lupa akan Tuhan, membuat mereka berbalik kepada ilah lain, membuat mereka tidak setia dengan Tuhan, membuat mereka tidak rindu untuk di hadapan Tuhan. Maka Yohanes Pembaptis katakan, engkau ular beludak. Oleh karena orang-orang, para petinggi-petinggi, para pejabat-pejabat gereja tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya. Kita menemukan Matius yang seorang Lewi. Kita tahu Lewi harus bertugas di mana? Di bait Allah. Tetapi Lewi bekerja untuk memungut cukai. Apa yang terjadi dengan para ahli Taurat? Para ahli Taurat hanya fokus dengan dirinya, tidak memperhatikan umat Tuhan dengan luar biasa. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis katakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, sebab kerajaan Allah akan datang di tengah-tengah dunia ini. Hal ini kita melihat dari ayat yang kedua, ketiga dan keempat, dan dipertegas dengan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dalam ayat yang ketiga dan keempat mengatakan bahwa persiapkanlah jalan bagi Tuhan, lembah harus ditutup, gunung harus diratakan, dan persiapkan jalan lurus bagi Tuhan, bahwa menandakan bahwa yang Tuhan inginkan adalah hati yang tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Hati yang tulus dan ikhlas itu ditemukan di dalam pribadi Maria. Maria katakan, aku ini hamba, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Di tengah pergumulan yang berat, di tengah tantangan yang sulit yang akan ditanggung oleh Maria, tetapi Maria memberi dirinya dengan ketulusan dan kemurnian hati. Maka juga dikatakan Yusuf, seorang yang tulus hati dan ikhlas, menerima Maria sebagai istrinya. Inilah gambaran bahwa bagaimana Tuhan mempersiapkan segalanya dengan cara yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, 700 tahun baru digenapi dengan kedatangan Yesus. Masa yang sangat panjang sekali. Pasti banyak orang yang sudah lupa dengan berita itu. Tetapi pesan Tuhan tidak akan pernah lupa adanya. Oleh karena itulah maka di dalam ketetapan itu, kalau bangsa Yahudi ketika berada di Babel, Tuhan pakai Kores untuk membawa kelepasan bagi orang-orang Yahudi. Tetapi bukan Kores yang menjadi juru selamat di sana. Tapi Kores hanya dipakai oleh Tuhan supaya memulangkan orang Yahudi. Tetapi keselamatan yang Tuhan janjikan di sini adalah keselamatan di mana dikatakan bahwa seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya. Kores tidak berperan sebagai gembala yang mengembalakan ternaknya. Kores hanya mengizinkan orang itu kembali. Tetapi yang dijanjikan di sini adalah seperti seorang gembala mengembalakan kawanan ternaknya. Gambaran di sini adalah gambaran di mana Allah yang adalah gembala agung datang dalam rupa manusia, mengambil wujud dalam rupa manusia, dan dia menempatkan dirinya sebagai gembala di tengah-tengah mereka. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal 10, dikatakan bahwa akulah gembala yang baik. Maka Yesus mengungkapkan bahwa dirinya adalah gembala yang baik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Yesaya pasal yang ke-11. Dia seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya. Ungkapan ini menyatakan bahwa Yesus datang memberikan satu perlindungan bagi kita. Yesus datang memberikan pemulihan bagi kita. Yesus datang memberikan keselamatan bagi kita. Pemulihan yang terjadi adalah kita seperti domba yang tidak memiliki gembala, tetapi Yesus datang mengembalakan kita dan menuntun kita. Gambaran gembala itu ada dalam
Mazmur 23 menuntun kita pada air yang tenang, pada rumput yang hijau. Dia membaringkan kita dalam ketenangan jiwa dan ketenangan batin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan hari ini yang membawa kita untuk belajar melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesaya telah digenapi di dalam Yesus Kristus sendiri, yang adalah Gembala Agung itu sendiri. Dia datang merawat dan menuntun kita pada air yang tenang. Apa pesan Tuhan dari bagian firman Tuhan hari ini bagi kita? Yang pertama, kelepasan manusia berdosa tidak dapat dilakukan oleh manusia yang berdosa. Manusia berdosa tidak akan dapat melepaskan dirinya dari dosa. Tapi kelepasan manusia berdosa hanya sepenuhnya ada pada karya Allah. Maka di dalam ayat ini dikatakan bahwa tentang Allahmu dan Tuhanmu itu diingatkan secara terus menerus. Karena di ayat yang ke-10 dikatakan, lihat Tuhan Allahmu, Ia datang dengan kekuatan, dengan tangannya Ia yang berkuasa, yang menunjukkan bahwa hanya Dia Allah yang dapat melepaskan kita dari kuasa dosa. Konsekuensi dosa ada dalam diri kita. Sebagai orang yang berdosa, maka konsekuensi yang kita tanggung adalah kita mendapatkan hukuman dari Allah. Jadi kalau hari ini kita mengalami penderitaan yang begitu amat berat, itu adalah bentuk dari konsekuensi dari dosa yang kita alami. Tetapi ketika kita menghindar dari semuanya itu, maka kita tidak akan melihat karya Allah yang sangat besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dikatakan di sini dikatakan bahwa hanya Allah yang dapat melepaskan kita dari kuasa dosa. Yang kedua, pesan Tuhan dari bagian firman Tuhan hari ini adalah Allah yang agung, Allah yang maha mulia, Allah yang kekal. Dia hadir di tengah-tengah kita sebagai gembala yang baik. Dia gembala yang baik, Dia menuntun kita, membalut kita. Maka kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mati dibangkitkan, itulah gembala yang baik, yang memberikan hidupnya sepenuhnya kepada kita, dan kita belajar dari dalamnya. Dan yang ketiga dari pesan Tuhan dari bagian firman Tuhan ini, Yesus datang, Dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia memberikan hidup supaya kita hidup. Dia menggantikan kita atas pelanggaran kita, Dia menggantikan kita atas kesalahan kita, Dia menggantikan kita atas perbuatan kita, supaya kita mengalami kehidupan dari itu. Oleh karena itu disinilah kita melihat, kalau Yesus datang memberikan hidup, maka implikasinya bagi kita orang percaya sekarang, kalau Yesus datang memberikan hidup bagi kita, dan sekarang yang kita hidup sekarang adalah hidup di dalam Yesus Kristus. Karena kita hidup di dalam Yesus Kristus, hendaknya hidup Yesus itu terpancar di dalam kehidupan kita. Kehidupan Yesus adalah Dia hidup memberikan kita hidup. Untuk itu hidup yang kita miliki sekarang adalah hidup dari Yesus. Maka karena kita hidup dari Yesus, mari kita juga hadir untuk menghidupkan yang lain. Ada banyak orang yang saat ini membutuhkan pemberitaan kita. Ada banyak orang sekarang yang membutuhkan Injil dari Yesus Kristus. Maka Tuhan supaya kita membawa berita Injil. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak di sorga, terima kasih, kami sangat bersyukur untuk kebenaran dan firman Tuhan bagi kami hari ini. Kiranya Allah menuntun, Allah yang menolong, dan Allah yang melawat. Oleh kasih karunia-Mu, Engkau memperlengkapi kami dengan kuat kuasa ya Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu telah menyadarkan kami dan mengisahkan kami. Hanya Engkau Allah yang dapat membebaskan dan melepaskan kami. Mungkin hari ini juga kami mengalami seperti bangsa Israel yang berada dalam keuangan kita. Namun kami juga sadar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Didikan Tuhan telah membawa kemurnian iman di dalam diri. Didikan Tuhan telah memurnikan kepercayaan kami. Dan didikan Tuhan telah mengasah kami untuk kami mendengarkan suara Tuhan. Dan didikan Tuhan membawa kami untuk berseru dan berharap kepada Dia Tuhan. Hanya Engkau Allah yang sanggup menolong
dan melepaskan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima pada pagi hari ini, biarlah sungguh menolong dan terus memberkati kita dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Aturannya nanti mulai dari yang di luar, ya, bawa persembahan ke depan, kemudian sebagian dengan sebagian saya. Kita akan pujian, jangan kamu khawatir, burung di udara ya. Kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian dan syukur, hormat serta kemuliaan kami kembalikan kepadamu, Allah yang mengasihi kami, Allah yang setia menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan jemaat-Mu untuk dapat memberikan persembahan. Mari Bapa di surga, kiranya Engkau Allah memberkati, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, bahkan tugas jemaat dan juga pembangunan. Kami berdoa Tuhan berkati, sehingga persembahan ini dapat dipakai menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu Bapa, supaya dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan dan rumah tangga mereka, biarlah Allah selalu hadir, menolong dan memberkatinya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sementara kita membawa persembahan, mari kita akan pujian. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia melihat. Jangan kamu khawatir, burung
mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya dengan Bapak Ibu bangkit berdiri, doa berkat oleh Bapak Pendeta Herman Basri. Biarlah lewat pujian ini merupakan satu iman dan pengakuan kita bahwa kita membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, baik dalam satu minggu yang ada di depan ini maupun hari-hari yang akan datang. Kita akan pujian, ku perlukan Juru Selamat agar jangan kusesat. Dan setiap jemaat Tuhan yang hari ini juga menyaksikan firman Tuhan juga melawat mereka dengan kasih karunia agar sukacita daripada Allah melimpah dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang tadi malam ikut dalam acara Natal Nasional, itu bisa persembahannya dikumpulkan dan diserahkan ke bendahara supaya kita dengan satu pintu untuk mengirim ke sinode. Itu saja informasi kita. Terima kasih Tuhan.